A15 Kebaikan Aaron. Mereka pun saling berkenalan. Boleh gak mas aku ajak temen aku sarapan di sini, ucap Anaya pada Aaron. Silahkan, ucap Aaron. Bos kita ajak Siti sekalian ya kasihan dia belum sarapan, ucap Sean. Lo panggil aja sana, ucap Aaron. Terima kasih bos, ucap Sean langsung berlari mencari Siti berada. Silahkan duduk Sin, ucap Anaya. Baiklah terima kasih ya Nay, ucap Cindy. Anaya hanya tersenyum ia langsung duduk di samping kanan Aaron. Mas mau makan pakek apa? Tanya Anaya. Apa aja yang ada di sini, ucap Aaron. Anaya pun langsung mengambilkan makanan untuk Aaron terlebih dahulu. Segini cukup mas, tanya Naya lagi. Ucap Aaron. Gila cuek banget suaminya Anaya. Kok Anaya betah ya sama dia ganteng sih ganteng tapi kalau cuek banget kayak gitu siapa yang tahan, ucap Cindy dalam hati. Tak lama datanglah Sean dan Siti ke meja makan. Ayo ikut makan Siti, ucap Anaya. Iya Nay ini Mas Sean yang maksa aku, ucap Siti. Mas, ucap Billy dan Rico bersamaan yang heran kenapa Siti memanggil Sean dengan Mas. Kenapa kalian gue yang minta Siti buat manggil aku kayak gitu, ucap Sean. Hahaha, tawa Aaron dan Billy. Ternyata Mas Aaron ganteng banget kalau ketawa kayak gitu, seandainya bisa melihat tawanya setiap hari pasti menyenangkan, ucap Anaya dalam hati yang memperhatikan Aaron. Lo gak cocok dipanggil Mas, Siti jangan mau kalau disuruh dia manggil Mas, ucap Billy. Iya Siti seharusnya kamu manggil dia asteris aja hahaha, ucap Aaron tertawa. Puas-puasin deh ketawanya sampai kalian puas, Siti jangan dengerin dua manusia laknat ini, ucap Sean. Siti hanya tersenyum manis. Udahlah ayo makan gak jadi makan kita gara-gara Sean, ucap Billy. Mereka pun sarapan bersama dengan tenang tanpa ada yang bicara setelah selesai sarapan. Bos gue siap-siap dulu mau ke kantor, pamit Sean pada Aaron dan langsung meninggalkan meja makan. Billy kita pergi ke markas, ucap Aaron pada Billy. Baiklah gue siap-siap dulu, ucap Billy yang langsung meninggalkan meja makan. Nay nanti akan ada beberapa orang pembantu baru yang akan diantarkan Sinta, ucap Aaron pada Naya dan langsung meninggalkan meja makan. Nay kok suami lo cuek banget sih sama lo, ucap Cindy. Kita masih dalam pengenalan kamu pasti sudah dengarkan kalau aku dijodohkan oleh ayahku, ucap Anaya pada Cindy. Iya aku tahu kalau kau dijodohkan oleh ayahmu. Apa dia memperlakukan kamu dengan baik Nay, ucap Cindy penasaran. Dia memperlakukan aku dengan baik kok cuma dia masih agak cuek aja sama aku, ucap Anaya ia tak mau memberitahu yang sebenarnya pada Cindy kalau perlakuan Aaron kadang baik dan kadang sangat menyakitkan bagi Anaya. Oh ya ngomong-ngomong pembantu di rumah ini pada kemana kenapa cuma ada Siti aja di sini? Tanya Cindy yang penasaran tak mendapati pembantu di rumah Aaron yang sangat besar itu. Mereka sudah habis kontraknya jadi ganti dengan yang baru semua, ucap Anaya berbohong. Maaf ya Sin aku berbohong aku tidak mungkin mengatakan yang sebenarnya, ucap Anaya dalam hati. Terus kenapa Siti masih di sini kalau harus diganti semua, ucap Cindy. Anaya melihat ke arah Siti meminta bantuan Siti untuk menjawab pertanyaan Cindy. Karena aku di sini direkomendasikan oleh Tuan Besar untuk mengawasi rumah ini, ucap Siti asal. Oh gitu terus mertua kamu kemana Nay, ucap Cindy. Mertua aku di Amerika Sin mereka gak tinggal di sini sesekali aja berkunjung ke sini, ucap Anaya. Wah keren tuh kamu bisa bolak-balik ke luar negeri Nay, ucap Cindy sambil tersenyum. Hehe iya nanti kalau Mas Aaron lagi gak sibuk, dia sekarang lagi sibuk ngurus perusahaannya, ucap Anaya. Oh iya ya suami kamu kan super sibuk, oh ya Nay aku besok mau pulang ke desa kamu mau nitip apa buat ibu dan ayahmu, ucap Cindy. Anaya terdiam apa yang harus Anaya kirimkan kepada ibu dan ayahnya sedangkan dia tidak punya apa-apa.
Sebentar Yasin, aku mau ke kamar dulu, ucap Anaya yang langsung meninggalkan meja makan. Ia menuju ke kamar Aron. Tok, tok, masuk, teriak Aron dari dalam. Anaya pun ke kamar Aron. Ada apa? Ucap Aron yang tahu kedatangan Anaya. Begini Mas, besok Cindy akan pulang ke desa. Dia nanya aku mau nitip apa buat ayah dan ibu. Aku gak punya apa-apa buat aku titipkan ke ayah dan ibu, ucap Anaya dengan hati-hati agar Aron tak marah. Terus apa hubungannya sama gue, ucap Aron yang masih sibuk dengan handphonenya. Aku boleh pinjem uang gak Mas, sekitar 1 juta aja buat ayah sama ibu di desa, ucap Anaya. Kalau gue pinjemin lo mau bayar pakai apa, emangnya lo punya uang, tanya Aron. Anaya terdiam, ia tak bisa menjawab pertanyaan Aron. Diam kan gak bisa jawab kan, makanya kalau lo gak sanggup bayar gak usah so-soan mau minjam duit deh, ucap Aron yang beranjak dari duduknya. Ia langsung membuka laci dan mengambil beberapa uang yang ada di lacinya. Nih gak usah pinjem, gue kasih aja buat ibu lo, jangan lo kasih uang ini ke bokap lo, tar abis buat judi aja, ucap Aron memberikan segepok uang dan melemparkannya ke kasur. Apa ini gak kebanyakan Mas, ucap Anaya yang melihat uang yang diberikan Aron. Udah ambil aja gak usah protes, dan ini untuk ongkos temen lo itu, ucap Aron yang melempar uang sekitar 2 juta lagi ke kasur. Terima kasih banyak ya Mas, ucap Anaya yang ingin mencium tangan Aron namun ditepis oleh Aron. Udah sana keluar dari kamar gue, ucap Aron yang langsung memasuki kamar mandi. Anaya tersenyum. Ternyata dia tuh sebenarnya orang baik, cuma masih diterjebak dengan masa lalu yang menyakitkannya aja, ucap Anaya yang keluar amar Aron membawa uang dari Aron. Sebenarnya Aron sedari tadi mendengar dan memperhatikan apa saja yang dibicarakan oleh Anaya di meja makan tadi melalui CCTV tersembunyi. Anaya pun menuju ke meja makan. Cindy, ini untuk ibuku, kamu kasihkan ini ke ibuku, jangan sampai ketahan oleh ayahku, nanti akan habis oleh ayahku untuk berjudi, itu pesan dari suamiku, ucap Anaya. Ya Allah Nay, banyak sekali ini uangnya. Ini beneran dari suami kamu gak nyolong kan, tanya Cindy. Iya Sin, ini dari suami aku, ini untuk ibuku dan ini untuk ongkos kamu pulang, ucap Anaya sambil memberiakan uang yang dari Aron tadi. Ya Allah Nay, bilangin sama suami kamu terima kasih banyak ya Nay, ini banyak banget ngasih ongkosnya, ucap Cindy. Udah ambil aja, dia memang gitu orang ya, dia cuek tapi dia sebenarnya orang baik kok, ucap Anaya sambil tersenyum. Anaya tak tahu kalau Aron masih memperhatikan Anaya dari handphonenya. Setelah kepulangan Cindy, Anaya membantu Siti membersihkan rumah Aron yang besar. Ting, tong, bel di rumah Aron berbunyi pertanda ada orang datang. Anaya bergegas membuka pintu. Lama banget sih lo, ucap Sinta. Ya Sinta lah yang tengah datang ke rumah Aron untuk mengantarkan ATR di rumah Aron. Ayo masuk, ucap Sinta yang langsung mengajak para art yang ia bawa ke rumah Aron. Mereka meninggalkan Anaya yang masih mematung di dekat pintu. Kalian tunggu di sini aja biar aku yang akan memanggil bos Aron, ucap Sinta kepada para art yang ia bawa. Tidak perlu, ucap Aron yang baru turun dari tangga. Bos ini para art yang ku bawa untuk rumah ini, ucap Sinta. Anaya, panggil Aron. Iya Mas, ucap Anaya yang berlari mendekat Aron. Ada apa Mas, ucap Anaya. Perhatian semuanya kalian para art di sini nih, istri saya, semua kebutuhan saya mulai dari makanan, menyiapkan pakaian dan membersihkan kamarku hanya boleh dilakukan oleh Anaya istriku. Masalah tugas silahkan kalian tanya pada Siti. Dan saya peringatkan jangan sesekali kalian memasuki kamar pribadi saya kecuali istri saya, apa kalian mengerti, ucap Aron. Mengerti Tuan, ucap para art. Dan satu lagi, apapun yang terjadi di rumah ini kalian harus tutup mulut. Jika kalian sampai memberitahukan kepada orang lain apa yang terjadi di rumah ini, makan kalian dan keluarga kalian akan kumati, apa kalian mengerti, uap Aron. Mengerti Tuan, ucap para art.
Kalau berita segera temui Siti dan minta pembagian tugas padanya, ucap Aaron. Baik Tuan, ucap para Ark. Mereka pun meninggalkan Aaron, Naya dan Sinta di ruang tamu. Lo kembalilah ke markas, ucap Aaron pada Sinta. Baik bos, ucap Sinta tak bersemangat. Sebenarnya Sinta masih ingin di dekat Aaron. Sinta pun meninggalkan rumah Aaron. Naya, sekarang lo pindah tidur di kamar gue, ucap Aaron langsung meninggalkan Anaya. Aku gak salah dengar dia menyuruh aku kembali lagi ke kamarnya, ucap Anaya sendiri. Cepat Anaya sebelum gue berubah pikiran, teriak Aaron saat menaiki tangga. Anaya bercepat-cepat menuju ke kamarnya untuk memindahkan barang-barangnya ke kamar Aaron. Setelah ia selesai membereskan pakaiannya, ia langsung membawanya ke kamar Aaron. Tok, tok, masuk, teriak Aaron dari dalam kamar. Anaya pun memasuki kamar Aaron. Susun baju-baju lo di lemari sebelah sana, ucap Aaron menunjuk lemari kosong. Anaya pun segera memasukkan pakaiannya ke dalam lemari. Setelah selesai ia menghampiri Aaron. Mas, aku boleh gak bawa kasur lantai yang ada di kamar lama ke sini, ucap Anaya dengan takut Aaron marah. Buat apa? Tanya Aaron yang masih fokus pada handphonenya. Aku tidur mas, ucap Anaya. Lo tidur satu ranjang sama gue, gak usah pakai kasur lantai lagi, ucap Aaron. Apa mas gak keberatan kalau Naya tidur satu ranjang sama mas, ucap Anaya. Kenapa harus keberatan, itu memang seharusnya suami istri tidur satu ranjang, ucap Aaron. Ini mas Aaron lagi kesurupan jin apa sih, kok tiba-tiba dia jadi baik gini sih, ucap Anaya dalam hati yang merasa aneh dengan perilaku Aaron padanya. Kenapa kamu jadi bengong, ucap Aaron. Gak kok mas, cuma aku rada aneh aja sama sikap kamu ke aku. Apa kamu kerasukan jin? Baik, ucap Anaya yang keceplosan. Ia langsung menutup mulutnya dengan telapak tangannya. Maaf mas, ucap Anaya takut. Iya, gue lagi kerasukan jin. Baik, makanya jadi baik. Udah gue mau pergi ke markas dulu. Udah ditunggu Billy, ucap Aaron yang hendak pergi meninggalkan Anaya di kamar. Namun langkah Aaron terhenti ketika Anaya menahannya. Ada apa? Ucap Aaron. Salim mas, ucap Anaya yang mengulurkan tangannya kepada Aaron. Aaron pun menyambutnya, lalu Anaya mencium tangan Aaron. Aaron langsung mematung dan detak jantungnya berdetak tak karuan. Hemge berangkat lo jaga rumah dan awasi Art baru di rumah, ucap Aaron yang menutupi kegugupannya di depan Anaya. Baik mas, hati-hati di jalan, ucap Anaya. Ucap Aaron yang langsung meninggalkan Anaya di kamar. Ya Allah, terima kasih engkau telah mengabulkan doa hamba untuk meluluhkan hati suami hamba, ucap Anaya berdoa kepada Allah. Aaron pun meninggalkan rumahnya. Ia menuju markas. Selama di perjalanan Aaron tak berhenti tersenyum. Setelah sampai di markasnya ia memasang muka sangarnya lagi. Selamat sing bos, ucap anak buah Aaron. Aaron tak menjawab salam dari anak buahnya. Ia menuju ke ruangannya. Setelah sampai di ruangannya, Aaron kembali tersenyum sendiri. Ia masih mengingat saat Anaya mencium tangannya. Lo kenapa bos? Tanya Billy yang melihat Aaron senyum-senyum sendiri. Gue mau cerita sama lo, ucap Aaron. Cerita apa? Ucap Billy. Begini, pas gue pulang kemarin gue kan langsung tidur di kamar gue kan, ucap Aaron. Ya terus, ucap Billy. Gue mimpi ada seorang anak kecil bilang sama gue kalau dia itu anak gue sama Naya. Gue bingung dong, secara kan gue gak pernah nganggep Anaya sebagai istri gue, ucap Aaron. Terus, ucap Billy penasaran. Terus dia bilang kalau Naya itu orangnya baik dan banyaklah dia muji-muji Naya. Terus dia juga bilang kalau gue mau hidup bahagia dan bisa menghilangkan trauma masa lalu, gue harus mencoba menerima Anaya sebagai istri gue, ucap Aaron. Apa ini penyebabnya lo senyum-senyum sendiri, ucap Billy. Iya, tangan gue tadi dicium sama Anaya dan gue ngerasa bahagia banget, ucap Aaron sambil tersenyum. Baru dicium tangan sama Anaya aja lo udah sebahagia itu, apalagi lo udah buka segel Anaya, sebahagia apa lo nanti, ucap Billy.
Oh iya gue kan belum malam pertama sama Anaya ya kok gue jadi lupa gini sih, ucap Aaron menyadari kebodohannya. Gimana mau malam pertama kalau belum apa-apa lo udah ilfil sama dia, ucap Billy. Iya itu kan dulu sekarang udah gak lagi, gue mau mencoba membangun rumah tangga yang sakinah mawadah warohmah, ucap Aaron sambil tersenyum. Nyontek kata-kata siapa lo, ucap Billy. Pas gue nikah dan ada yang bilang gitu, ucap Aaron. Oh ya masalah orang yang jadi mata-mata lo gimana, ucap Billy. Oh iya gue sampai lupa apa tujuan gue ke sini, ucap Aaron baru menyadarinya. Pikiran lo hanya tertuju apa Anaya mana bisa lo mikir yang lain, ucap Billy. Kok lo tahu? Udahlah ayo ajak gue ketemu tuh orang, ucap Aaron. Dia lagi di penjara bawah tanah, ucap Billy. Mereka pun pergi ke penjara bawah tanah.